Baik, izinkan saya memulai presentasi ini dengan menyampaikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai macam persoalan, terutama terkait nilai-nilai moral dan spiritual pada manusia. Di tengah tantangan modernitas ini, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat kesenjangan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum yang bersifat duniawi. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang seharusnya tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui konsep Islam sebagai ilmu, yang bertujuan untuk membangun fondasi ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, baik dari segi epistemologi, metodologi, maupun etika. Konsep ilmu dalam Islam. Konsep ilmu dalam Islam itu dikatakan sebagai sebuah landasan filsafat mengenai sebuah keilmuan Islam. Nah, pada dasarnya epistemologi atau filsafat dasar ini merupakan sebuah upaya rasional untuk mempertimbangkan atau menentukan nilai-nilai dari kognitif dalam pengalaman individu ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial, ataupun ketika berinteraksi dirinya dengan orang lain, ataupun dengan dirinya sendiri, dan dengan lingkungan di sekitarnya. Begitu pula dengan ketika mereka berinteraksi dengan alam sekitar. Nah, dari hal tersebut, epistemologi juga disebut sebagai suatu ilmu, disiplin yang bersifat evaluatif untuk menilai berdasarkan dari observasi, normatif, atau dengan menolak ukur suatu hal, dan bersifat kritis, yaitu ilmu yang mempertanyakan sesuatu untuk menguji penalaran dari manusia. Epistemologi juga banyak sekali membahas mengenai suatu pengetahuan yang membahas mengenai asal-muasal dari mana ilmu pengetahuan tersebut, kemudian pihak yang dapat berwenang atau sah dan dipercaya memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Nah, 4 dasar ini menjadi sebuah kerangka dalam analisis khas di Islam. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dan akal. Wahyu dianggap sebagai kebenaran mutlak yang memberikan petunjuk moral dan etika, serta pemahaman tentang tujuan hidup dan hubungan dengan Tuhan. Akal berfungsi untuk menganalisis wahyu dan memahami realitas, mendorong pencarian pengetahuan dalam berbagai bidang. Nah, interaksi keduanya menciptakan pendekatan holistik, di mana wahyu memberikan landasan moral dan akal memungkinkan penerapan dan refleksi. Perbedaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat seperti itu. Nah, di sini kami telah mengkerucutkan ada beberapa poin. Ada 6 perbedaan di epistemologi Islam juga epistemologi Barat. Nah, di sini ada 6 topik, yaitu perbedaan dalam sumber pengetahuan, tujuan pengetahuan, metode pencapaian pengetahuan, peran etika dan nilai, kemudian konsep kebenaran, kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan spiritualitas seperti itu. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari segi sumber pengetahuan. Nah, ketika di Islam, di epistemologi Islam, Islam ini berlandaskan nas gitu, Al-Quran, As-Sunnah, atau mungkin disebut juga wahyu seperti itu. Jadi apapun ilmu pengetahuan itu berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Sedangkan kalau di Barat, mereka itu hanya mengandalkan yang paling rasional, empirik. Empirik itu dapat dibuktikan dengan nyata. Kemudian mereka ketika menguji si kebenarannya ini, mereka itu melakukan observasi seperti itu, observasi atau yang namanya eksperimen seperti itu. Apabila itu sudah masuki kriteria, ya itu masuk akal, rasional, kemudian itu empirik, nah itu bisa dikategorikan sebagai sumber pengetahuan dari Barat seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Bayani dan metode Burhani. Metode Bayani adalah suatu pendekatan yang digunakan para ahli tafsir untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran dan hadis.
Metode Bayani ini sangat diperlukan untuk memahami Al-Quran karena membantu mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam beberapa kategori, seperti ayat-ayat yang jelas atau muhkamat, dan ayat-ayat yang ambigu atau mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ayat yang bersifat mujmal atau umum, lalu zahir, yaitu makna lahiriah, dan mubayyan atau jelas. Nah, untuk ayat-ayat zahir ini juga terbagi lagi menjadi ayat yang musykil atau membingungkan, dan kafi atau ayat yang tersembunyi. Sementara ayat-ayat mubayyan juga dikelompokkan menjadi mufassar atau jelas, dan nash atau sangat jelas. Nah, pengklasifikasian ini menunjukkan bahwa tingkat kejelasan ayat-ayat Al-Quran berbeda-beda, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkannya untuk menjaga pemahaman yang benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode tajribi. Tajribi sendiri adalah eksperimen atau suatu percobaan yang dilaksanakan serta memiliki sistem dan rencana untuk membuktikan kebenaran dalam suatu teori. Teori tersebut akan diakui kebenarannya apabila benar-benar telah bisa dibuktikan dengan tes uji coba. Metode ini melibatkan observasi dan juga eksperimen. Efektif untuk menjelaskan fenomena alam fisik, meskipun memiliki kelemahan seperti potensi penipuan persepsi. Metode tajribi telah diterapkan sejak kebangkitan Islam pada abad ke-9 hingga ke-10 dalam penelitian empiris, termasuk dalam bidang kedokteran. Diskusi Ibrahim menekankan bahwa metode ini melibatkan pemikiran logis dan tindakan seperti eksperimen. Para ilmuwan muslim memanfaatkan metode ini baik secara teoritis maupun empiris, contohnya dalam penelitian penyakit. Al-Quran juga menyebutkan dan menekankan pentingnya observasi dan memikirkan dalam pemahaman ciptaan Allah. Contoh dalam konsep ini ialah dalam surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Metode selanjutnya ialah metode irfani, di mana metode ini metodologi yang berpikir didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Ilmu yang diberikan, ilmu yang diperoleh melalui metode ini seringkali digambarkan sebagai pengetahuan tentang cinta yang hanya bisa dirasakan secara langsung dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan secara logis ataupun ilmiah. Epistemologi Islam mengakui keterbatasan akal manusia dalam memahami dunia spiritual. Sementara metode burhani atau rasional itu tidak dapat mengungkap realitas spiritual secara langsung. Metode ini atau metode irfani yang digunakan oleh kaum sufi menekankan penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah, di mana pengetahuan seperti sejati dicapai melalui pengalaman spiritual, bukan hanya observasi. Metodologi pengilmuan Islam sering menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendalami berbagai aspek ajaran dan praktik Islam. Pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memiliki tujuan menjelaskan dan memahami fenomena sosial dan budaya dalam konteks Islam. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memiliki beberapa metode. Yang pertama, wawancara mendalam. Artinya, menggali pandangan dan pengalaman individu terkait keyakinan atau praktik Islam. Dan yang kedua, observasi partisipatif, mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks komunitas muslim. Dan yang terakhir, analisis teks, mengkaji teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan hadis, serta interpretasi ulama. Analisis teks sendiri dalam Islam digunakan untuk memahami dan menjaga relevansi ajaran. Pembahasan ini sangat penting karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menekankan nilai yang sesuai untuk setiap zaman. Dalam memahami teks agama terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu hermeneutik dalam Islam. Pendekatan ini seperti yang dijelaskan oleh Nasr Ahmed Abu Zaid, yaitu mengutamakan konteks sosial dan sejarah dalam menafsirkan Al-Quran.
Kita tidak cukup hanya memakai secara literal, tetapi harus melihat relevansi terhadap situasi masa kini. Yang kedua yaitu tafsir Maghazidi. Penafsiran ini berfokus pada tujuan utama syariat, seperti menjaga akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi sosial yang berbeda. Yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual dalam hadis. Pendekatan ini menggunakan ilmu tahrij untuk memahami keaslian dalam konteks dan konteks sebuah hadis. Hal ini penting agar hadis diterapkan secara tepat sesuai situasi yang dihadapi umat Islam. Islam sendiri memberikan solusi atas berbagai permasalahan kontemporer melalui ijma' dan qiyas. Ijma' sendiri digunakan untuk merumuskan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ini sangat berguna dalam menghadapi isu-isu modern seperti perkembangan teknologi dan ekonomi. Selanjutnya yaitu qiyas. Dengan metode qiyas, hukum Islam bisa diterapkan pada persoalan baru. Contohnya, larangan narkotika dianalogikan dengan khamar karena sifatnya yang merusak akal. Islam adalah agama yang dinamis dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dalam menghadapi tantangan global seperti hak asasi manusia, ekonomi digital, dan perubahan budaya, Islam menawarkan dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu ijma' dan qiyas. Mungkin penerapan hukum yang tepat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat tanpa mengabaikan realitas modern. Yang kedua itu tajdid atau pembaruan pemikiran Islam. Tajdid bertujuan memperbarui pemikiran agar ajaran Islam tetap relevan tanpa mengubah inti ajaran. Secara epistemologis, Islam menggabungkan wahyu dan akal, menunjukkan bahwa pengetahuan dalam Islam bersifat religius, rasional, dan ilmiah. Metodologinya inklusif dan interdisipliner, mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menjembatani ilmu agama dan sains modern. Dari segi etika, Islam menekankan tanggung jawab moral, mengalahkan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung kejujuran dan keadilan.